Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah persamaan diferensial, dan hari ini kita masuk materi persamaan diferensial non eksak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan diferensial eksaknya. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan persamaan diferensial non eksak. Jika mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0, ini merupakan persamaan diferensial secara umumnya. Ketika dicari bahwa ini bukan merupakan persamaan diferensial tidak eksak atau persamaan diferensial non eksak, maka untuk menentukan atau menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak eksak ini, maka kita harus kalikan suatu fungsi ix, y dikalikan ke persamaan secara umumnya, yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy. Sehingga ketika kita mengalihkan ix, y ke persamaan diferensialnya, maka akan kita temukan atau kita dapat selesaikan dengan sehingga persamaan diferensial tersebut menjadi eksak. Ix, y ini merupakan faktor integrasi dari persamaan diferensial. Kemudian ada beberapa jenis faktor integrasi. Ada 4 faktor integrasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial non eksaknya. Yang pertama, jika do m per do y kurang do n per do x dibagi n sama dengan fx, fx ini bergantung suatu fungsi yang bergantung terhadap x, maka faktor integrasinya adalah eksponen pangkat integral fx dx. Kemudian yang kedua, jika do m per do y dikurang do n per do x dibagi n sama dengan gy, maka ini merupakan suatu fungsi yang bergantung terhadap y saja. Maka untuk faktor integrasinya adalah eksponen pangkat min integral gy dy. Dan selanjutnya yang untuk yang ketiga, jika mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial homogen, dan x dikali m ditambah y dikali n tidak sama dengan 0, maka faktor integrasinya adalah 1 per x m tambah y pangkat n. Kemudian yang keempat, jika mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dapat ditulis dalam bentuk y fx, y dx ditambah x gy x, y sama dengan 0, maka di mana fx, y tidak sama dengan gx, y, maka di faktor integrasinya adalah 1 per x kali m kurang y per n. Secara umum, untuk menyelesaikan persamaan diferensial non eksak ini, terlebih dahulu kita cek dulu persamaan diferensial secara umumnya, apakah dia merupakan persamaan diferensial terpisah, persamaan diferensial homogen, atau persamaan diferensial eksak. Kalau persamaan diferensial ini tidak termasuk ketiga ini, maka ini penyelesaian persamaan diferensialnya tidak masuk dalam kategori 3 ini, maka dia merupakan persamaan diferensial non eksaknya. Ketika kita dapatkan bahwa itu persamaan diferensial non eksak, maka untuk menyelesaikannya kita gunakan faktor integrasi. Ketika kita menggunakan faktor integrasi, maka kita akan dapatkan persamaan diferensial eksaknya. Persamaan diferensial eksak ini, penyelesaian persamaan diferensial eksak, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, sehingga
saya di sini tidak menjelaskan lagi apa itu persamaan diferensial eksak. Kalian sudah paham bagaimana mengerjakan persamaan diferensial secara eksaknya. Di sini ada beberapa jenis faktor integrasi ini. Kita akan membuktikan bahwa kita akan membuktikan bahwa do m yang pertama do m per do y kurang do n per do x dibagi n sama dengan fx ini dia mempunyai faktor integrasi eksponen pangkat fx dx. Di slide selanjutnya kita akan buktikan bahwa apakah PD ini merupakan faktor integrasinya E pangkat fx dx. Dan selanjutnya nomor 2 dan nomor 3 sampai nomor 4 kalian bisa buktikan sendiri dengan langkah yang sama nanti pada slide berikutnya. Oke, kita masuk pada pembuktiannya. Yang pertama nih, jika do m per do x dikurang do n per do y dibagi n sama dengan fx, suatu fungsi dari x saja, maka faktor integrasinya eksponen integral fx dx. Kita buktikan bahwa kita kalikan ada persamaan umum, kita kalikan integrasinya i dikali persamaan diferensialnya mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Kita kalikan, maka kita dapatkan i kali mx, y ditambah i kali nx, y dy. Maka kita aturan dalam persamaan diferensial eksak itu harus do m per do y sama dengan do n per do x. Karena di sini kita kalikan faktor integrasinya i, maka kita do i kali m di per do y sama dengan do in di per do x. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk i do m per do y ditambah m kali do i per do y untuk yang sebelah kiri ini. Kemudian sebelah kanannya kita bisa tuliskan dalam bentuk i kali do n per do x ditambah n dikali do i per do x. Selanjutnya untuk yang sama kita kelompokkan yang sama. Di sini ada ruas kiri ada i do m per do y sama ruas kanannya i do n per do x. Kita pindahkan dari ruas kanan kita pindahkan ruas kiri, maka dia menjadi kurang. Jadi i do m per do y kurang i do n per do x sama dengan, begitu pula ini kita pindahkan ruas ke kanan, jadi n do i per do x dikurang m do i per do y. Sehingga ini kita bisa faktorkan i kali do m per do y dikurang do n per do x. Ini jadi bentuk faktornya, sehingga kita dapatkan sama dengan n do i per do x dikurang m do i per do y. Kemudian kita pindah ruaskan do m per do y kurang do n per do x ini ke ruas kanannya, sehingga i sama dengan didapatkan n do i per do x kurang m do i per do y dibagi do m per do y dikurang do n per do x. Dengan asumsi bahwa i itu merupakan fungsi yang tergantung terhadap x. Karena di sini kan kita punya suatu fungsi yang dari x saja. Jadi dia hanya tergantung terhadap x, tidak dicampuri dengan y lagi. Jadi otomatis kalau kita tulis maka do i per do y sama dengan 0. Berarti ini do i per do y ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa kita bisa tuliskan bahwa ini kan 0. Berarti kita bisa tuliskan n per do i per do x per do m per do y kurang do n per do x. Dan selanjutnya kita bisa
Bapak tuliskan bahwa do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N sama dengan 1 per I dikali do I per do X. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N, kita pindah ruaskan dx-nya ke ruas kiri, maka didapatkan 1 per I do I. Kemudian langkah selanjutnya kita integrasikan ke dua ruas. Kita integrasikan ke dua ruas, maka kita dapatkan bahwa bentuk do M per do Y dikurang do N per do X sama dengan N dx ini adalah fungsi X-nya. Jadi kita bisa tuliskan dia merupakan fungsi X dx. Sehingga kita bisa untuk 1 per I do dikali do I ini sama halnya 1 per integral 1 per X dx. Jadi dia akan ln X kalau 1 per X dx. Kalau 1 per I do I maka dapatnya ln I. Ln I ini kita ln I kita pindah ruaskan. Ln-nya kita pindah ruaskan ke kiri, maka akan menjadi bahwa dia akan membentuk bentuk eksponen I sama dengan eksponen integral fx dx. Maka terbukti bahwa untuk do M per do X dikurang do N per do Y dibagi N adalah integrasinya adalah eksponen pangkat integral fx dx. Untuk pembuktian rumus yang kedua dan ketiga dan keempat itu kalian bisa buktikan sendiri di rumah. Untuk caranya sama, langkah-langkahnya sama, sehingga kalian bisa buktikan. Oke, kita masuk pada contoh soal untuk lebih kita memahami persamaan diferensial non eksaknya. Yang pertama ada suatu persamaan diferensial X dy ditambah 3y dikurang eksponen pangkat X dx sama dengan 0. Nah, kita buktikan dulu apakah ini persamaan diferensial eksak atau tidak. Maka kita untuk membuktikan bahwa dia persamaan diferensial eksak atau tidak itu kita turunkan do M per do Y dan do N per do X. Kalau dia sama, maka dia merupakan persamaan diferensial eksak. Kalau dia tidak sama, maka merupakan persamaan diferensial non eksak. Kita buktikan bahwa do M per do Y, do M per do M-nya kan 3Y kurang eksponen pangkat X. Kemudian M-nya X dy. N-nya X dy. Sehingga kita kita turunkan terhadap do Y, maka 3Y dikurang eksponen pangkat X yang diturunkan terhadap Y, sehingga 3Y turunannya 3. Kalau turunan eksponen pangkat X kan, ini kalau X turunan diturunkan terhadap Y, hasilnya 0. Berarti 3 tambah 0, 3 kurang 0 hasilnya 3. Kemudian kita turunkan terhadap X, yang X dx. Jadi turunan X itu adalah 1. Jadi ketika kita melihat bahwa do M per do Y dengan do N per do X tidak sama, maka ini merupakan persamaan diferensial tidak eksak. Sehingga untuk membuktikan itu, langkah pertama kita cari dulu faktor integrasinya. Dia bergantung terhadap XK atau terhadap YK atau kedua-duanya. Sehingga langkah pertama ini, do M per do Y kurang do N per do X. Kita dari rumus pertama kita uji coba dibagi N. Berarti do M per do Y 3 ini. Kemudian dikurang do N per do X 1. Hasilnya 2. 3 kurang 1 2. Kemudian dibagi X. Ternyata ketika kita lakukan langkah pertama, ternyata dia hanya tergantung terhadap X saja. Sehingga berlaku bahwa rumus yang pertama itu
rumus yang pertama tergantung terhadap X. Kalau ada contoh nih, kalau ada Y-nya, kalau dia 3X kurang 1, di sini dapatnya 3X kurang 1, maka dia bergantung ada X, ada Y, maka tidak berlaku rumus yang digunakan ini. Tapi karena ini sudah terbukti, dia hanya 2 per X, dia hanya bergantung terhadap X saja, maka ini berlaku rumus pertama. Langkah selanjutnya bahwa faktor integrasinya kita tinggal masukkan adalah yang rumus pertamanya tadi, I sama dengan eksponen integral fx dx. Sehingga kita tinggal masukkan fx-nya. Fx-nya di sini kan 2 per x. Berarti kita masukkan I sama dengan E pangkat integral, kita substitusikan 2 per x dx. Kemudian kita dapatkan I sama dengan eksponen pangkat 2 per x dx kan otomatis dapatnya ln x. Maka I sama dengan E pangkat 2 ln x. Kemudian aturan logaritma, masih ingat aturan logaritma, maka I sama dengan E eksponen ln pangkat x pangkat 2. Kemudian kita dapatkan eksponen kan, eksponen itu kalau di pangkatan ln x, maka I sama dengan x pangkat 2 itu sendiri. Jadi dia akan menjadi berubah dirinya sendiri, jadi x pangkat 2. Sehingga langkah selanjutnya kita kalikan faktor integrasinya dengan PD awal. Jadi kita langkah selanjutnya kita kalikan, karena kita sudah dapat faktor integrasinya. Faktor integrasinya I sama dengan x pangkat 2, maka kita kalikan x pangkat 2 dengan PD awalnya. PD awalnya kan ini. Maka kita dapatkan x pangkat 2 dikali x dy ditambah 3y kurang x pangkat E pangkat eksponen pangkat x dx sama dengan 0. Sehingga ketika kita kalikan dapatnya x pangkat 2 dikali x pangkat 3, x pangkat 2 dikali 3y, dapatnya 3y x pangkat 2, x pangkat 2 dikali eksponen x pangkat x, dapatnya x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x dx. Sehingga langkah selanjutnya kita diferensialkan. Kita diferensialkan atau kita buktikan apakah dia persamaan diferensial eksak atau tidak. Kita turunkan terhadap do M per do Y sama dengan halnya ini kita buktikan tadi. Do M per do Y sama dengan do M-nya ini M, ini M-nya, ini N-nya. Oke. Maka kita turunkan terhadap M-nya dulu. M kita turunkan terhadap Y. 3Y X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Kita hapus dulu ya. Kita turunkan 3Y X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dikali eksponen pangkat X. Kita turunkan terhadap Y. Maka 3Y terhadap Y, 3Y X pangkat 2, Y-nya dia turunkan, berarti Y turunannya 1. Berarti 3 yang ada saja 3X pangkat 2. Oke, mantap. Kemudian dikurang X pangkat 2 E pangkat X, karena di sini tidak ada Y-nya yang terikat terhadap Y, maka ketika kita turunkan menjadi 0. Hasilnya 3X pangkat 2 tambah 0. Hasilnya 3X pangkat 2. Kemudian untuk N-nya ini X pangkat 3 dy. Kita turunkan terhadap X. Kita turunkan terhadap X, maka 2N per 2X sama dengan 3X pangkat 2. Turunan X pangkat 2 kan 3X pangkat 2. Langkah selanjutnya, maka kita dapatkan persamaan baru. Persamaan barunya adalah yang persamaan diferensial eksak. Ketika sudah eksak, maka kita gunakan cara persamaan diferensial secara eksaknya. Berarti kita mulai dari do F per do X sama dengan mx, y. Cara pertama. Ada juga cara kedua, do F per do N do F per do Y sama dengan nx, y.
Tapi di sini saya gunakan cara yang pertama. Do f per do x sama dengan mx, y per do f per do y, do f per do x sama dengan m-nya adalah 3y x pangkat 2 kurang x pangkat 2 x eksponen pangkat x dx. Maka langkah selanjutnya kita integrasikan kedua ruas. Kita integralkan kedua ruas, maka didapatkan kita integral dari 3y x pangkat 2 ini dapatnya 3 per 3 y x pangkat 3, hasilnya y x pangkat 2. Kemudian integral dari x pangkat 2 eksponen pangkat x, apa hasilnya? Maka kita gunakan cara persamaan diferensial secara parsial untuk mengerjakan ini. Maka ada rumusnya. Kita ada di sini. Kita misalkan kita ambil secara khusus saja dulu ini. Kita ambil secara khusus. Kita selesaikan di sini. Yaitu integral x pangkat 2 eksponen pangkat x dx. Kita misalkan u-nya sama dengan x pangkat 2, kemudian dia u-nya sama dengan 2x dx, kita turunkan 2x dx. Kemudian untuk dv-nya e eksponen pangkat x dx. Kemudian untuk v-nya kita integralkan eksponen e pangkat x dx sama dengan eksponen x. Langkah selanjutnya kita masukkan rumusnya. Rumus integral parsialnya, integral u dv, integral u kali dv sama dengan u kali v kurang integral v dv. U kali dv ini kan u-nya tadi x pangkat 2, dv-nya eksponen pangkat x. Kemudian u-nya apa tadi? X pangkat 2. V-nya e pangkat x dikurang integral v-nya ini eksponen pangkat x dikali du-nya 2x dx ya, 2 dx. Maka didapatkan karena di sini masih belum masih integral, belum juga kita bisa integralkan secara biasa, maka kita integralkan lagi secara parsial yang khusus ini. Kita yang khusus ini saja, kita integralkan yang khusus ini, kita integralkan secara parsial, sehingga kita misalkan u sama dengan 2x, kemudian dv-nya sama dengan e pangkat x dx, maka u-nya kita turunkan 2x 2 dx, kemudian dv-nya sama dengan e pangkat x dx, v-nya kita integralkan lagi eksponen pangkat x dx sama dengan eksponen x. Sehingga karena kita di sini kita masukkan lagi integral x pangkat 2 e pangkat x dx sama dengan masih kita dapatkan tadi di sini x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x dikurang integral khusus yang ini u, kita masukkan rumusnya, rumus yang integral parsialnya lagi ulang, u kali v dikurang integral v du. Maka kita tulis ulang x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x dikurang u-nya tadi apa di sini? 2x. Kemudian v-nya eksponen pangkat x dikurang integral v-nya 2x, v-nya e pangkat x ini. Kemudian untuk du-nya 2 dx. Sehingga kita dapatkan bahwa x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x, kita kali masuk negatifnya 2x e pangkat x sama dengan 2x dikali eksponen pangkat x, ini kita kali masuk lagi jadi plus integral dari 2 eksponen pangkat x dx dapatnya 2 e pangkat x ditambah cy.
Sehingga kita dapat hasil akhir dari integral ini, integral x pangkat 2 eksponen pangkat x dx, hasilnya x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x dikurang 2x dikali eksponen pangkat x ditambah 2 eksponen x ditambah cy. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, kita tuliskan bahwa integral df per dx sama dengan f x, y, kemudian integral 3y x pangkat 2 ini 3 per 3 y x pangkat 3 dikurang yang ini, integral ini tadi hasilnya ini, maka kita tuliskan di sini kurang x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x dikurang 2x dikali eksponen pangkat x ditambah 2 eksponen pangkat x ditambah cy. Maka kita bisa tuliskan ini, kita bagi 3 bagi 3, hasilnya ya x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x ditambah 2x dikali eksponen x dikurang 2 kali eksponen x ditambah cy. Angka selanjutnya kita turunkan, kita diferensialkan df per do y per do f per do y sama dengan nx, y. Jadi kita turunkan dari sini. Kita turunkan terhadap y semua ini. Berarti y x pangkat 3 turunannya x pangkat 3. Ini turunannya 0. Ini turunannya 0. Ini turunannya 0. Ini turunannya 0. Ini turunannya c aksen y. Kenapa 0 di sini? Karena yang kita turunkan terhadap 0 bukan terhadap x. Karena di sini kenapa di sini dia tidak 0? Karena dia masih ada bergantung terhadap y. Yang turunkan terhadap y kan y kali x pangkat 3 kan hasilnya turunan y 1 kali x pangkat 3. Sehingga didapatkan. Kemudian kita pindah ruaskan x pangkat 3 tambah c aksen y sama dengan nx, y kan ini dari hasil ini ya. Jadi x pangkat 3 c aksen y nya sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 sama dengan 0. Integral kemudian kita integralkan kedua ruas, integral c aksen y sama dengan integral 0. Integral c aksen y berarti cy sama dengan 0. Berarti dia dapatnya 0. Sehingga untuk kita cari nilai cy ini, maka solusi umumnya adalah f sama dengan y x pangkat 2 dikurang, kita tuliskan ulang lagi, x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x ditambah 2x dikali eksponen pangkat x dikurang 2 kali eksponen x ditambah cy. Cy-nya tadi kita sudah dapat hasilnya 0. Maka kita bisa tuliskan f sama dengan y x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x ditambah 2x dikali eksponen pangkat x dikurang 2 eksponen pangkat x. Karena di sini cy sama dengan 0, maka kita tambah 0, kita tidak usah tuliskan. Atau hasil ini juga bisa kita tuliskan bahwa y pangkat x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x ditambah 2x dikali eksponen pangkat x dikurang 2 kali eksponen x sama dengan c. Kita bisa tuliskan seperti ini. Yang ini kita bisa tuliskan bentuknya seperti itu. Oke, untuk contoh pertama dapatnya y x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikali eksponen pangkat x ditambah 2x dikali eksponen pangkat x dikurang 2x pangkat x 2 kali eksponen pangkat x sama dengan c. Contoh kedua, ada di sini ada contoh kedua. Ada suatu persamaan diferensial 3x pangkat 2 y pangkat 2 dx ditambah 4x pangkat 3 y dikali y dikurang 12 dy sama dengan 0. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita buktikan dulu apakah dia persamaan di atas ini ada persamaan diferensial eksak atau persamaan diferensial non eksak. Maka sama halnya juga dengan tadi contoh pertama, do m per do y kita turunkan, m-nya ini dan n-nya ini. Ketika kita turunkan 3y pangkat 2 y pangkat 3 terhadap y, maka kita dapatkan 6 x pangkat 2 dikali y. Kemudian untuk
turunan terhadap 2n per 2x, kita turunkan x-nya 3 kali 4 8, 3 kali 4 12, jadi 12x pangkat 2 kali y. Maka di sini terlihat bahwa nilai 2m per 2y tidak sama dengan 2n per 2x. Sedangkan kalau persamaan diferensial x itu 2m per 2y sama dengan 2n per 2x. Langkah selanjutnya, langkah pertama kita bagi terhadap n-nya, 2m per 2y kurang 2m per 2y kurang 2n per 2x, hasilnya negatif 6x pangkat 2y, sedangkan n-nya ini adalah 4x pangkat 3 dikali y kurang 12. Ini tidak tergantung terhadap x atau tidak tergantung terhadap y. Ini tergantung, dia tergantung terhadap x dan y. Sehingga langkah pertama ini kita tidak bisa gunakan pakai rumus yang dibagi n, maka kita gunakan langkah kedua. Kita gunakan langkah kedua, 2m per 2y kurang 2n per 2x dibagi m. 2m per 2y dikurang 2n per 2x, hasilnya 6x pangkat 2 per y. Untuk nilai m-nya tadi ini, nilai m-nya 3x pangkat 2 y pangkat 2, kita bagikan, dapatnya negatif 6 bagi 3, terus hasilnya negatif 2. X pangkat 2 kali S pangkat 2 dibagi S pangkat 2 hasilnya 1. Y dibagi Y pangkat 2 Y, berarti dia bergantung terhadap Y saja, maka berlaku rumus yang kedua. Maka terbukti untuk rumus yang kedua, maka faktor integrasinya adalah negatif 2 per Y. Maka faktor integrasinya adalah I sama dengan, kita pakai rumus yang kedua, I sama dengan E pangkat negatif integral FY dy sama dengan eksponen pangkat min integral negatif 2 per Y dy. Dapatnya kalau min ketemu min hasilnya positif ya. Jadi eksponen 2 per Y itu len, dapatnya len ya, 2 len Y sama dengan, ini aturan logaritma ya, dapat lennya. Jadi kalian harus pelajari aturan logaritma juga. Sama dengan E pangkat len Y pangkat 2. Ini aturan logaritma juga, kita bisa. Jadi kalau untuk eksponen pangkat len Y pangkat 2, dia akan menjadi, ketika eksponen dipangkatkan len, maka dia akan menjadi pangkatnya itu sendiri, yaitu Y pangkat 2. Jadi I sama dengan Y pangkat 2. Kalau di sini contoh, kalau di sini bukan eksponen pangkat yang lain, tidak pakai len, maka dia tetap E pangkat Y pangkat 2. Contoh dia eksponen Y pangkat 2, berarti dia akan ditulis integrasinya eksponen Y pangkat 2, bukan I sama dengan Y pangkat 2. Tapi karena di sini eksponen pangkat len, maka dia kita bisa tuliskan eksponen itu kan sama dengan len itu sendiri, sehingga kita bisa tuliskan eksponen pangkat len itu Y pangkat 2, pangkatnya itu sendiri, jadi I sama dengan Y pangkat 2. Langkah selanjutnya kita kalikan faktor integrasinya dengan PD awal. Toh, faktor integrasinya kita bisa dapat Y pangkat 2 dan PD awalnya kan ini yang tidak eksak tadi. Jadi kita dapatkan, kita kali masuk. Jadi 3x pangkat 2 Y pangkat 4, Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2 jadi pangkat 4 dx. Kemudian ini juga 4x pangkat 3 dikali Y pangkat 2 jadi Y pangkat 3. Ini juga dapatnya 12Y pangkat 2 dy sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Oke. Langkah selanjutnya kita diferensialkan apakah PD tersebut merupakan PD eksak. Kita turunkan dengan syarat bahwa 2m per 2y harus sama dengan 2n per 2x. Sehingga kita turunkan untuk terhadap 2m per 2y dapatnya 12x pangkat 2y pangkat 3. Kemudian kita untuk 2n per 2x nya kita turunkan untuk m nya
dapatnya 12x pangkat 2 Y pangkat 3. Langkah selanjutnya ketika kita dapatkan dia sudah eksak, kita kerjakan dengan cara persamaan diferensial eksak. Ada dua cara. Cara pertama do F per do Y, do F per do X sama dengan mx, Y. Cara kedua kita pakai gunakan do F per do Y sama dengan nx, Y. Oke, kita pakai cara yang pertama saja untuk mengerjakan ini, membuktikan persamaan diferensial eksak yang non eksak dirubah ke persamaan diferensial eksaknya. Kemudian kita langkah selanjutnya kita do F per do X sama dengan mx, Y. Kemudian do F per do X sama dengan 3x pangkat 2 Y pangkat 4 dx. Kita integrasikan kedua ruasnya. Maka didapatkan integral do F per do X ini sama dengan fx, Y. Kemudian integral 3x pangkat 2 Y pangkat 4 dx. Dapatnya 3 per 3 X pangkat 3 Y pangkat 4 tetap tambah CY, sehingga didapatkan 3 per 3 hasilnya X pangkat 3 Y pangkat 4 ditambah CY. Maka didapat ketika kita dapat ini kita turunkan lagi do F per do Y sama dengan nx, Y. Turunkan terhadap Y, berarti 4Y dapatnya 4Y pangkat 3. Ini X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, kita turunkan, dapatnya 4X Y pangkat 3, X pangkat 3 ditambah C aksen Y sama dengan, untuk N-nya tadi ini, N-nya 4X pangkat 3 Y pangkat 3 dikurang 12Y pangkat 2 dy. Maka kita pindah ruaskan ini, yang nilai ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan, dapatnya hasilnya ini 4Y pangkat 3 X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3 Y pangkat 3, hasilnya 0. Jadinya tinggal min 12Y pangkat 2. Sehingga ketika kita dapatkan ini, kita integrasikan kedua ruas lagi, kita dapatkan bahwa integral dari C aksen Y sama dengan CY. Kemudian integral dari 12Y pangkat 2 sama dengan 1/3 dikali negatif 12Y pangkat 3 sama dengan min, kita bagi 3 dengan 12, dapatnya negatif 4Y pangkat 3. Hasilnya jadi jadi untuk nilai CY ini kita bisa dapatkan nilai CY ini, kita ganti F, kita tulis ulang fx, Y, X pangkat 3 Y pangkat 4, kemudian ditambah CY. Kita nilai C-nya kita sudah dapatkan tadi, bahwa F sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 4 dikurang CY-nya dapat ini tadi, CY ini kita tulis ke sini. Jadi kita dapat nilai akhirnya sama dengan F sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 4 dikurang 4 kali Y pangkat 3. Atau kita bisa tuliskan X pangkat 3 Y pangkat 4 dikurang 4 Y pangkat 3. Kita ganti F-nya sama dengan C. Jadi solusi umumnya adalah, solusi akhirnya adalah X pangkat 3 Y pangkat 4 dikurang 4 Y pangkat 3 sama dengan C. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas di rumah dan akan diinstruksikan untuk pengiriman tugasnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja adik-adik semua.